Terlihat screen-nya? Sudah, Bu. Sudah ya. Santana tolong di-admit ya teman-temannya kalau ada yang masuk lagi, karena saya kesulitan kalau di tab untuk bisa meng-admit ya. Baik, Bu. Oke, jadi pekan lalu kita sudah banyak membahas terkait dengan numerical taxonomy, ya, bagaimana prinsip-prinsip dasar pada saat taksonomi atau sistem taksonomi itu dibuat dengan pendekatan numerik seperti itu. Nah, sampai dengan minggu lalu kita sudah membahas bagaimana pada saat kita membuat numerical taxonomy itu akan melibatkan banyak sekali dimensi seperti itu ya. Jadi akan ketika kita yang disebut dengan taksonomi adalah bagaimana kita melihat hubungan interaksi antara satu takson dengan takson yang lain seperti itu. Nah, apabila kita hanya membandingkan dua takson saja dengan karakter-karakter yang jumlahnya juga tidak terlalu banyak, maka nanti akan dapat dilihat hubungan antara kedua takson tersebut dalam dua dimensi. Namun apabila kita sudah ingin membandingkan tiga takson, misalkan seperti itu, maka kita harus sudah membuat tiga dimensi, karena nanti hubungan antara takson tadi akan kita lihat similarity atau dissimilarity-nya itu kita tempatkan di yang disebut sebagai taksonomi space. Nah, karena harus ada taksonomi space, maka tentu ketika tiga takson yang akan dibandingkan, maka harus dibuat tiga dimensi, karena nanti misalkan tiga takson tadi itu A, B, C, maka harus dibandingkan dengan B, B harus dibandingkan dengan C, C harus dibandingkan dengan A, seperti itu. Dan kemudian dilihat persamaan dari karakter-karakternya. Kalau 4 takson yang akan kita buat, artinya kita harus membuat 4 dimensi supaya terlihat semua hubungannya seperti itu. Nah, sehingga apabila kita ingin membandingkan takson itu yang jumlahnya itu banyak, ya, maka kita akan terlibat di dalam sebuah atau kita harus membuat membuatnya itu ke dalam multidimensi, ya, multidimensi. Nah, ketika kita membuatnya itu dalam multidimensi, tentu akan sangat sulit sekali untuk diinterpretasi, ya. Oleh karena itu, dari multidimensi ini akan dibuat menjadi dua dimensi. Nah, bagaimana cara mengubah multidimensi menjadi dua dimensi? Itu dengan menggunakan komputer seperti itu. Nah, jadi nanti ada algoritma yang kemudian dipilih untuk membuat agar multidimensi ini bisa dibuat menjadi dua dimensi, dan bagaimana agar dua dimensi atau bentuk dua dimensi ini bisa representatif, tetap bisa mewakili hubungan yang ingin kita lihat pada struktur yang multidimensinya, seperti itu. Nah, walaupun demikian, tentu saja sesempurna apapun yang dua dimensi akan tetap terbentuk banyak distorsi, ya, akan terbentuk banyak distorsi sehingga agar distorsi yang terjadi, ya, distorsi ini ada perubahan, jadi ketidaksesuaian yang hubungan yang terjadi di dua dimensi dengan yang multidimensi, karena realnya itu sebenarnya multidimensi gitu. Namun karena harus dibuat dua dimensi, otomatis pasti akan terjadi beberapa hal yang tidak sesuai seperti itu. Nah, dan memunculkan distorsi. Nah, distorsi ini akan bisa diminimalisir dengan menggunakan algoritma yang tepat seperti itu. Nah, minggu lalu juga sudah dibahas bahwa pengelompokan itu ada yang sifatnya itu hierarkis dan non hierarkis, atau ordinasi, ya, kita sebut seperti itu. Nah, untuk tiga metode pengelompokan yang sifatnya hierarkis itu ada 3 metode. Yang pertama adalah
single linkage, yang kedua adalah complete linkage, dan yang ketiga adalah average linkage. Ini adalah 3 metode pengelompokan yang umum ada di sistem komputer, di softwarenya seperti itu. Nah, kalau single linkage itu OTU itu dihubungkan berdasarkan indeks kemiripan tertinggi ya. Seperti itu. Kalau complete linkage, OTU itu atau takson-takson itu dihubungkan berdasarkan indeks kemiripan terendah. Kebalikannya, single linkage dengan complete linkage. Nah, kalau average linkage itu dihubungkan berdasarkan rata-rata dari indeks kemiripannya. Seperti itu. Dan di average linkage ini semua trait, semua karakter ya itu diperlakukan sama, dianggap equal seperti itu. Dan kemudian nanti berapa similarity-nya itu kemudian dirata-ratakan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah data similarity matrix ya. Jadi yang matriks ini akan dibuat untuk melihat kesamaan ya, kesamaan antara masing-masing OTU. Jadi ini OTU 1 dengan OTU 2 gitu ya. Kemudian OTU 2 dengan OTU 3, OTU 3 dengan OTU 4, kemudian OTU 4 dengan OTU 5, seperti itu. Dan demikian juga yang di sini OTU 1 dengan 1 ya pasti similarity-nya 100% ya. Nah, di sini OTU 1 dengan 2 similarity-nya 60, kemudian OTU 1 dengan 3 similarity-nya itu ada 70, kemudian similarity 1 dengan 4 itu ada 80%, kemudian similarity dari 1 dengan 5 ada 40. Dan itu dihitung satu persatu berdasarkan karakter yang diamati, yang sudah kita bahas di pekan lalu ya, karena semuanya sudah diberikan kode seperti itu. Nah, jadi dibuat matriksnya seperti ini, masing-masing dibandingkan antara 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5. Kemudian 2 dengan 1, 2 dengan 3, 2 dengan 4, 2 dengan 5, dan seterusnya. Itu sehingga dibuatlah matriks ini. Nah, setelah itu kemudian dibuat dendrogramnya ya. Dibuat dendrogramnya. Nah, pada saat dibuat dendrogramnya, kita lihat di sini ternyata memunculkan bentuk dendrogram yang berbeda-beda ya. Jadi kalau yang di sini ini menggunakan single linkage, yang ini menggunakan average linkage, dan yang ini menggunakan complete linkage ya. Kalau kita lihat di sini walaupun secara secara topologinya sama ya, topologi dari pohonnya ini sama, namun kita bisa melihat jarak antara satu OTU dengan OTU yang lain itu menjadi berbeda pada saat kita menggunakan ketiga metode clustering ini ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini karena ketika kita ingin melihat atau dari sebuah pohon itu kita tidak hanya ingin melihat hubungan antara masing-masing OTU, tetapi kita juga ingin melihat sebenarnya seberapa banyak persamaannya gitu ya, seberapa besar persamaannya dari data-data yang ada seperti itu. Nah, itu nanti menjadi penting pada saat kita ingin mengetahui misalkan ketika dihubungkan dengan faktor ingin melihat kekerabatan secara evolusi misalkan. Nanti kita akan lihat ketika membuat pohon filogenetik ya betapa jarak itu kemudian kita bisa melihat ketika jaraknya itu lebih pendek artinya berarti dia lebih dekat dengan ancestornya seperti itu. Dan ternyata bisa jadi antara kekerabatan dan similarity ya, kekerabatan dengan ancestor dengan similarity itu juga bisa berbeda gitu ya. Tidak selalu ketika similarity dari karakter-karakter yang diamati itu tinggi, tidak selalu dia
memiliki kekerabatan yang dekat juga dengan ancestornya, seperti itu. Jadi penting bagi kita untuk bisa menentukan jarak antara masing-masing OTU, seperti itu, jarak atau menentukan seberapa dekat, seberapa banyak similarity-nya, seperti itu. Nah, kemudian jadi kalau kita lihat di sini yang membedakan itu sebenarnya kalau untuk OTU 2 dan 3 ini sama semuanya ya. Ini di jarak atau ya perbedaan similarity-nya itu di sekitar di 90. Ini juga sama, ini juga sama ya, seperti itu. Antara 1 dan 4 juga sama ya. Tapi nanti yang membedakan adalah pada saat menghubungkan antara 2 dan 3, 1 dan 4, untuk melihat titik percabangannya itu akan menjadi berbeda-beda. Ini kalau complete linkage itu similarity-nya itu di angka sekitar 50-an ya. Kemudian kalau yang di average linkage dia ke 60 sekian gitu ya. Kemudian sorry. Oh, di sini sudah ada ternyata. Nah, ini kalau single linkage itu ketika OTU 2 dan 3-nya itu dan OTU 1 dan 4 itu dihubungkan di angka 70%, sedangkan OTU 5-nya itu dihubungkan pada angka 50%. Ya. Sedangkan kalau complete linkage itu OTU 2 dan 3 dan OTU 1 dan 4 itu dihubungkan pada angka 60%, sedangkan OTU 5 itu dihubungkan pada angka 30%. Kalau average linkage itu juga berbeda. Jadi cluster OTU 2 dan 3 dan OTU 1 dan 4 dihubungkan pada angka 65%, sedangkan OTU 5 dihubungkan pada angka 40%. Seperti itu. Jadi memang pada akhirnya memberikan angka yang berbeda-beda ketika kita menggunakan metode yang berbeda juga. Seperti itu. Nah, berikutnya lagi adalah tadi adalah gambaran umum ya. Jadi nanti teknisnya lebih detailnya nanti akan saya bahas pada saat membuat atau membahas pohon atau phylogenetic analysis seperti itu ya. Ini hanya gambaran besar saja bagaimana nanti alur berpikir dari metode yang akan digunakan pada saat kita melakukan analisis phylogenetik seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah pada saat kita melihat hubungan antara satu OTU dengan OTU yang lain itu pengelompokannya itu bisa didasarkan pengelompokan ordinasi. Nah, kalau pengelompokan ordinasi ini dia tidak memperhitungkan hierarki. Jadi tidak ada level gitu ya, mana tingkat spesies, genus dan seterusnya itu tidak ada. Jadi biasanya pengelompokan ordinasi ini merepresentasikan hubungan antar OTU berdasarkan sebaran titik pada bidang 2 atau 3 dimensi. Nah, pengelompokan ini memang lebih informatif dan lebih fleksibel, jadi ditentukan dengan tergantung kita ingin mengelompokkannya itu berdasarkan apa, seperti itu. Jadi nanti titik atau sebaran dari OTU-nya itu dia akan menyebar di mana, artinya dia memiliki tingkat penyebaran yang serupa gitu ya di area tempat di mana OTU itu berkumpul banyak seperti ini misalkan ya. Nah, terdapat dua metode, yang pertama adalah PCA dan yang kedua adalah PCO, Principal Component Analysis. Ini merupakan representasi sebaran titik pada bidang 2 dimensi berdasarkan komponen yang berpengaruh paling signifikan. Nah, PCO ini juga sama seperti PCA, namun komponen yang diperoleh itu dari matriks perbedaan. Jadi kalau PCA itu biasanya dari matriks similarity, seperti itu. Nah, ini sebagai contoh ketika membuat PCA dengan dua komponen ya. Jadi ini jenis mikrobanya ya. Ini dari studi salah seorang mahasiswa bimbingan saya. Jadi ini mahasiswa tersebut melihat komunitas mikroba
komunitas bakteri ya, komunitas bakteri di berbagai sumur komunitas bakteri di sumur minyak Y. Nah, ini diamati pada minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4, dan minggu ke-5. Seperti itu. Nah, ini angka 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah merupakan waktu saat sampling. Jadi sumur minyak buminya itu diberi perlakuan dengan diinjeksikan nutrisi. Seperti itu ya. Jadi diharapkan ketika nutrisi itu diinjeksikan, tentu akan terjadi perubahan dari komunitas bakteri yang ada di dalam sumur minyak Y tersebut. Dan ternyata memang terbukti gitu ya. Jadi pada minggu pertama kita lihat di sini mikroba yang dominan itu adalah dengan kode RC, HA, RB, PT, dan TD. Nah ini kode-kodenya ada di sebelah kanan ya jenis mikrobanya. Kemudian pada minggu kedua diamati bahwa ternyata yang dominan tuh berubah bakterinya. Nah kemudian tapi pada minggu ketiga, keempat, dan kelima mirip jumlah komunitas mikroba yang teramati itu di minggu ketiga, keempat, dan kelima itu diamati ternyata komunitas mikroba yang dominannya itu cukup mirip seperti itu. Jadi ini adalah sistem clustering berdasarkan audio yang ada, kemudian di clustering dan disusun secara ordinasi. Jadi tidak ada clustering ya. Jadi hanya semuanya setara ya, tidak ada clustering, tapi memang ada proses pengelompokan gitu ya, clustering, dan kemudian yang akan memudahkan kita untuk menganalisis dari data yang ada. Jadi kalau data yang ada itu hanya bentuknya itu mikroba saja gitu ya, data-data bakteri saja, akan sulit kita untuk menganalisisnya. Jadi dengan bantuan clustering ini dengan PCA atau PCO itu akan lebih memudahkan kita untuk dapat menganalisis seperti itu. Nah, tahapan selanjutnya dari numerical taxonomy adalah interpretasi hasil ya. Jadi sebenarnya pada saat tadi kita membuat matriks ya tidak ujug-ujug menjadi 2 dimensi sebenarnya, tapi masing-masing itu akan dibuat persentasenya ya. Tadi karena kita bicara indeks similarity itu dari persentasenya ya. Jadi persentase similarity-nya itu kemudian dibuat matriks seperti ini ya. Kemudian dibuat matriks ya. Jadi masing-masing similarity tadi dibuat percentage value-nya. Nah, kemudian dari percentage value tadi dibuat semacam ini apa ya? Gradually supaya mudah ya komputer dalam menganalisisnya itu, jadi supaya lebih mudah untuk membuat gambaran analisisnya gitu ya. Jadi untuk bisa mengilustrasikan dari data presentase tadi, itu kemudian di dalam matriksnya itu dibuat semacam gradually dot seperti ini gitu ya. Jadi kalau full ya, itu artinya 100%. Similarity-nya bukan 100%, 90 sampai 100%. Tapi kalau bulat besar seperti ini artinya similarity-nya itu antara 85 sampai 99%. Kalau semakin kecil nih, paling kecil itu similarity-nya antara 50 sampai 59%. Jadi direpresentasikan data-data percentage similarity tadi itu secara visual supaya lebih informatif gitu ya. Jadi kita di sini juga lebih mudah melihat gitu ya antara mana yang paling besar persamaannya dibandingkan ketika kita disuguhkan di matriks itu angka-angka gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau bentuknya seperti ini, jadi kalau tidak ada titik sama sekali, ini polos gitu ya, itu artinya memang similarity-nya kurang dari 50%, jadi sangat kecil gitu, jadi dianggap tidak ada gitu. Jadi putih saja gitu, tidak ada dotnya. Nah, jadi tadi tahap pembuatannya itu ada konversi data mentah ya, yang isinya itu kode-kode, dilihat similarity-nya, kemudian dibuat presentase similarity-nya. Kemudian konversi presentasi menjadi kode visual ya. Jadi yang paling tebal arsirannya di dalam kotak itu dia similarity-nya paling tinggi. Kemudian
datanya itu diseleksi ya dengan tingkat kemiripan kurang dari 80% itu diabaikan. Ini kita sedang sebenarnya sedang melihat bagaimana proses numerical atau computerized numerical taxonomy gitu ya. Jadi ini bukan kita lakukan secara manual ya, tapi ini kita membuat mencoba melihat alur numerikal yang dilakukan sebenarnya secara otomatis di dalam komputer gitu. Tapi urutan pengerjaannya seperti ini gitu. Nah, kemudian dari sana baru diinterpretasikan ke dalam bentuk dua dimensi seperti ini, gitu ya, di dalam bentuk dendrogram. Jadi dendrogram tadi itu sebenarnya didapat dari proses clustering ini, gitu ya. Jadi di sini dianggap sebagai cluster 1, yang ini cluster 2, kemudian ini ke bawah, ini cluster 3, ini cluster 4, dan ini cluster 5. Gitu. Nah, dari matriks ini kemudian dibentuk diubah ke dalam dendrogram. Nah, diagram percabangan itu dikonstruksi berdasarkan matriks kemiripan. Nah, ini biasanya memang kalau dendrogram itu dibuat dalam sistem hierarki. Nah, OTU dengan tingkat kemiripan yang tinggi dapat direpresentasikan sebagai satu klaster, ya. Jadi tadi ada 5 klaster, ya. Artinya di dalam satu klaster yang sama ini dia memiliki tingkat kemiripan yang tinggi, seperti itu. Nah, sehingga nanti kita akan mendapatkan akan mendapatkan topografi dari pohon filogenetiknya seperti itu ya. Nah, kemudian ini masih diinterpretasi hasil bagaimana untuk pemilihan analisis statistikanya gitu ya. Jadi pemilihan koefisien dan metode pengelompokan hierarkis ini sangat menentukan hasil akhir dari yang didapatkan. Ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi pemilihan koefisien ini menjadi sangat penting ya. Misalkan ini kita memilih SJ dan SM, ini merupakan koefisien yang paling umum digunakan. Nah, untuk SSM itu biasanya digunakan untuk pengelompokan dengan tingkat perbedaan yang signifikan. Sedangkan SJ ini biasanya digunakan untuk pengelompokan dari OTU yang perbedaannya itu kurang jelas. Sedangkan average linkage itu merupakan metode hierarkis yang paling stabil secara teori dan paling umum untuk digunakan. Seperti itu. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah untuk pemilihan koefisien ya yang juga harus diperhatikan, dan yang kedua adalah metode hierarkisnya. Ya, karena ada berbagai macam metode yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini kita lihat di sini kenapa average linkage itu paling baik. Karena kalau dilihat dari nilai R-nya, kalau ketika hasil dendrogram tadi diuji secara statistik, maka untuk single linkage R-nya itu di 0,91, kemudian kalau centroid sorting itu R-nya di 0,94, sedangkan kalau average linkage itu R-nya di 0,96. Jadi R-nya paling besar itu ketika memilih metode average linkage gitu. Nah, setelah itu dievaluasi ya hasilnya, kemudian dilihat tingkat akurasi suatu dendrogram itu diukur dari nilai korelasi kovenetiknya ya. Jadi perbandingan antara data matriks awal dengan matriks di dendrogramnya. Nah, tingkat korelasi ini direpresentasikan oleh nilai koefisien, yaitu korelasi Pearson atau R dengan nilai R-nya itu harus sama dengan mendekati 1 ya. Seperti tadi, kenapa yang average linkage itu dia dia paling baik karena nilai R-nya itu 0,96, sudah mendekati 1, seperti itu. Jadi ini urutan kerjanya ya. Jadi dari matriks awal, kemudian dilihat dibuat dendrogramnya, kemudian matriks dari dendrogram itu kemudian dibuat matriks lagi ya. Jadi dari dendrogram dibalik lagi ke matriks. Nah, matriks yang dihasilkan dari dendrogram kemudian dibandingkan dengan matriks awal seperti ini.
Barulah dari sana diuji secara statistik dan menghasilkan nilai R. Ya, jadi seperti bolak-balik, jadi dikonfirmasi gitu kan. Tadi matriks awal itu kondisi real, ya. Matriks awal ini di sini real, ya. Nah, kemudian dari kondisi real tadi dibuat 2 dimensi. Harusnya kalau kondisi real kan ini multidimensi, ya. Tapi dibuat 2 dimensi, jadi banyak distorsinya. Nah, ketika kita tahu di sini banyak distorsinya, maka dari dendrogram ini dikonfirmasi, jadi di pembuktian ulang gitu ya, dibuktikan di pembuktian ulang, dibuat lagi matriks, tapi bukan dari data real, tapi dari data yang ada di dendrogram. Nah, kemudian setelah kita dapatkan matriks yang berasal dari data dari dendrogram, kemudian dibandingkan dengan matriks yang awal. Nah, baru nanti kita lihat nilai R-nya. Nah, R yang mendekati 1 itu berarti menunjukkan bahwa pohon ini atau dendrogram ini sudah representatif, ya. Sudah representatif artinya apa? Sudah mampu untuk mewakili ya kondisi realnya. Seperti itu. Kan kita ingin melihat kondisi real hubungannya seperti apa ya. Nah, jadi dengan nilai R yang mendekati 1, maka bentuk 2 dimensi dari dendrogram ini cukup mewakili, cukup bisa memvisualisasikan dari tadi bentuk multidimensi tadi menjadi bentuk 2 dimensi. Seperti itu, sehingga bisa kita bahas, kita bisa analisis dengan mudah. Seperti itu. Oke, nah ini juga ingin membandingkan pada saat pemilihan koefisien. Yang ini koefisiennya SSM, yang ini koefisiennya SJ. Ya. Nah, kalau SSM kita lihat di sini hanya terbentuk 2 klaster. Sementara ketika menggunakan SJ terbentuk 1, 2, 3, 4, ada 5 klaster. Ya. Nah, kemudian ketika membuat dengan menggunakan koefisien SUN4 itu ada klaster yang berbeda juga. Ada 4 klaster. Ini ketika menggunakan koefisien SK2. Ini kita dapat juga 4 klaster. Dan dari klaster tadi, dari matriks tadi, karena berbeda ya di matriksnya tadi, klasterisasi yang kita lihat secara visual di matriks saja sudah berbeda, pasti bentuk dendrogramnya juga akan berbeda. Nah, dari matriks tadi, kemudian dengan menggunakan metode hierarkis single linkage, kemudian di sini average linkage, kemudian ini centroid sorting, kemudian ini complete dan ini words ya. Kita lihat nilai R-nya ya. Ini nilai R-nya 0,91, ini nilai R-nya 0,96, 94, ini juga R-nya 0,96 dan ini R-nya 0,43. Nah, jadi di sini yang menarik pada saat kita menggunakan metode complete dan average linkage, nilai R-nya mirip ya 0,96. Tapi kalau dilihat hubungan antar taksonnya, antar OTU-nya, di sini 10 berhubungan sangat dekat dengan 17 ya. Di sini juga sama, tetapi posisinya berbeda. Ya, jadi bentuk topologi dari dendrogramnya itu berbeda, walaupun nilai R-nya itu sama gitu. Ya, jadi oleh karena itu ketika kita ingin membahas atau membuat analisis filogenetik, memang harus dicoba berbagai macam metode supaya kita mendapatkan hasil yang paling optimum yang kita anggap paling mendekati kondisi realnya, seperti itu. Baik, itu kurang lebih gambaran alur bagaimana dari data mentah ya, dari sifat-sifat baik itu morfologi maupun itu susunan DNA ya, data hasil sequencing, data hasil protein gitu ya, itu semuanya bisa diolah kemudian
jadikan raw data untuk kemudian kita melihat hubungan interaksi antara satu OTU dengan OTU yang lain, sehingga kita bisa membuat sistem taksonomi untuk OTU-OTU tersebut seperti itu. Ya, kita melihat kita bisa mengklasifikasikannya dengan baik gitu ya, ketika kita bisa menganalisisnya secara numerik seperti itu, dan urutannya tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan cukup bisa dipahami. Ini saya agak cepat karena masih banyak bahan yang harus disampaikan. Tapi kalau ada pertanyaan dulu dipersilakan. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Mau nanya, Bu? Iya, silakan. Mau nanya terkait metode PCA tadi, saya agak kurang paham. Itu fungsinya untuk apa? Oke. Sebenarnya fungsinya sama saja untuk klasterisasi ya. Jadi fungsinya sama adalah untuk klasterisasi, di mana kalau misalkan kita mendapatkan data yang sangat banyak, tetapi tidak bisa kan gini, inti dari taksonomi itu adalah bagaimana membuat atau melihat persamaan dan perbedaan dari suatu OTU, dan kemudian kita bisa menentukan tingkat kekerabatannya gitu kan, tingkat dengan kesamaan itu kita bisa melihat hubungannya, interaksinya seperti apa, seperti itu. Dan kemudian kita bisa melihat ketika dia memiliki kesamaan yang sama, artinya dia akan berada pada suatu klaster yang sama gitu ya. Nah, untuk sistem PCA tadi, klasterisasi tadi itu hanya untuk melihat similarity-nya saja. Jadi tidak melihat hubungan antara satu OTU dengan OTU yang lain. Berbeda dengan hierarki. Jadi kalau ketika kita mengolah data dengan sistem hierarki, maka kita akan bisa melihat A itu paling dekat dengan B, B paling dekat dengan C, A itu dengan B itu dihubungkan pada tataran spesies yang sama, B itu dihubungkan dengan D itu pada satu genus yang sama misalkan. Itu bisa disimpulkan seperti itu, dianalisis seperti itu. Tapi kalau pada sistem ordinasi atau tadi contohnya itu PCA, itu hanya klasterisasi saja, tanpa ada kita tidak bisa bicara ketika di klaster A itu ada misalkan ada Bacillus, ada misalkan ada Pseudomonas, ada E. coli gitu ya. Tadi kalau misalkan kita lihat itu ada data PCA itu dengan bakteri yang berbeda-beda ya. Nah, itu tidak kita hanya bisa cerita bahwa di data tersebut bakteri-bakteri tersebut ada di klaster pada minggu ke-4 misalkan. Yang ini bakterinya ada di klaster minggu ke-1, tapi kita tidak bisa melihat kekerabatannya. Apakah hubungannya dekat, apakah hubungannya jauh gitu ya. Jadi hanya untuk klasterisasi saja dan memudahkan untuk menganalisis suatu data OTU yang sangat banyak seperti itu. Bisa dipahami? Siapa tadi yang bertanya? Saya tidak melihat. Oh iya, Bu. Ini saya santan. Ya. Oh, ya. Oke. Gitu ya. Mudah-mudahan lebih jelas. Baik, ini karena waktunya terbatas, jadi kita lanjutkan dulu ke topik selanjutnya terkait dengan phylogenetic analysis. Nah, untuk phylogenetic analysis ini saya belum sempat untuk membuat slide-nya. Jadi saya mengambil dari slide dari Associate Professor Robert Stewart ya. Ini jadi saya tidak ini open access ya. Jadi kalian silakan untuk mendownload sendiri
internet ya, di googling sendiri. Jadi saya tidak mengupload di Edunext, dan kemudian juga saya tambahkan beberapa bagian, beberapa slide untuk lebih memudahkan pada saat menjelaskan seperti itu. Tapi overall saya mengambil bahan untuk phylogenetic analysis ini dari slide dari Carol Stewart ini, seperti itu ya. Jadi nanti silahkan kalian mendownload sendiri. Kemudian juga sebenarnya untuk numerical taxonomy dan juga phylogenetic analysis ini nanti kalian akan langsung mempraktekannya di praktikum pada saat praktikum ya. Jadi mungkin akan lebih terbayang nanti pada saat kalian mengerjakan sendiri di praktikum menggunakan software-software tertentu. Jadi yang saya jelaskan di sini adalah alurnya begitu ya, bagaimana software tadi itu bekerja gitu ya. Di software kan nanti sudah jadi, kalau software itu ya, software itu sudah jadi, kalian tinggal memilih koefisien yang mana, tinggal dipilih metode hierarkisnya yang mana gitu ya, tinggal diklik-klik saja gitu ya. Tapi di kelas ini saya ingin lebih menekankan terkait dengan alurnya, bagaimana proses sehingga terbentuk pohon filogenetik tersebut dan juga terbentuk sistem klasterisasi atau klasifikasi tersebut. Jadi ide awalnya gitu ya, konsepnya seperti apa sehingga hadir atau sehingga muncul banyak sekali software-software yang bisa digunakan untuk membuat pohon filogenetik ini atau untuk melakukan analisis filogenetik ini. Banyak sekali pendekatan-pendekatan dari bidang bioinformatik ya untuk kita bisa membuat pohon filogenetik tersebut atau membuat dendrogram. Jadi tidak selalu dari data-data OTU itu akan dibuat pohon filogenetik ya. Jadi bisa dari data-data OTU itu, yaitu bisa dibuat data-data yang memang sifatnya itu hierarkis ataupun ordinasi gitu ya. Ordinasi pun sebenarnya bisa tetap dibuat dalam bentuk pohon. Jadi bentuknya hubungan antara satu dengan yang lainnya itu dibuat dalam bentuk pohon, tetapi pohon tersebut itu tidak mencerminkan hubungan kekerabatan secara evolusi, berbeda dengan pohon filogenetik. Jadi kalau dendrogram yang kita sebut dendrogram dan pohon kan bentuknya sama aja ya, dendrogram gitu ya, baik itu pohon filogenetik ataupun dendrogram yang untuk clustering gitu. Nah, jadi kalau dendrogram yang memang ditujukan hanya untuk sistem klasifikasi saja, clustering saja, itu tidak bisa dilihat hubungan kekerabatan secara evolusinya di dendrogram tersebut. Tetapi di dendrogram yang merupakan pohon filogenetik, kita akan dapat melihat selain klasterisasi juga hubungan antara satu OTU itu dengan nenek moyangnya, hubungan evolusinya seperti apa. Gitu. Jadi itu perbedaannya. Jadi bukan berarti ordinasi itu hanya PCA saja gitu ya. Sebenarnya bisa-bisa saja bentuknya, yang penting kan 2 dimensi. Tapi apakah di struktur 2 dimensi itu bisa melihat hubungan kekerabatan atau tidak gitu ya, melihat hubungan hierarkis atau tidak gitu. Kalau tidak bisa melihat hubungan hierarkisnya, ya maka itu masuknya ke dalam klasterisasi saja gitu ya. Karena biasanya ketika data kita itu banyak ya, pasti akan sulit kita untuk menganalisisnya. Nah, dengan klasterisasi tadi itulah akan memudahkan kita untuk menganalisisnya. Nah, ketika dari klaster-klaster tadi kita ingin melihat hubungan kekerabatan dengan ancestornya, maka kita buatlah pohon filogenetik seperti itu. Nah, yang
tentu saja ketika kita bicara pohon filogenetik itu akan berbicara pohon kehidupan ya. Jadi kalau kita bicara pohon kehidupan itu kita akan melihat bagaimana ternyata seluruh makhluk hidup itu saling terkoneksi sebenarnya, seperti itu. Jadi terkoneksi dalam artian apa? Jadi ada emang bagian-bagian yang kemudian secara turun-temurun gen-gen itu ada gitu ya, yang memang dimiliki di berbagai macam makhluk hidup seperti itu ya. Kalau misalkan kita bicara dalam tataran molekuler gitu. Dan ketika kita bicara dalam tataran molekuler, ternyata antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain itu ada persamaan dalam gennya, walaupun secara fungsi bisa jadi sudah berbeda antara satu dengan yang lainnya, seperti itu. Tapi semua makhluk hidup ini memiliki DNA gitu ya, yang kemudian dari DNA itu kita bisa melihat hubungannya dengan ancestor-nya. Nah, ketika kita bicara filogenetik ya, berarti kita sudah berbicara hubungan antara derive itu apa, anakannya ya, hubungan antara anakannya itu dengan ancestor-nya ya. Nah, ketika kita bicara hubungan antara anakan dengan ancestor-nya, maka kita akan berhubungan dengan kita akan dapat melihatnya itu dari berbagai macam sisi sebenarnya ya. Jadi untuk bisa melihat secara utuh gitu ya, bagaimana masing-masing objek itu berhubungan satu dengan yang lainnya didasarkan kepada sifatnya, karakternya, seperti itu. Nah, objek di sini itu bisa berupa spesies, bisa juga bentuknya gen, kemudian bisa juga penyakit, tipe sel, cancer, bisa juga bahasa apa gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita ingin melihat hubungan antara satu dengan antara keturunan dengan ancestor-nya itu bisa dilihat dari berbagai macam bisa diterapkan bukan ya, bisa diterapkan kepada berbagai macam objek seperti itu. Jadi kalau kita bicara mikroba, bicara bakteri ya objeknya itu bisa jadi spesies. Tapi kalau misalkan kita juga ingin melihat ada asal dari, misalkan kalau di sini ada sel juga cancer misalkan, kan cancer itu suka bermetastasis misalkan. Ini asalnya metastasisnya itu dia awalnya kansernya itu dari sel yang mana sih? Itu bisa diikuti juga gitu ya ininya. Dalam konteks itu bukan hubungan antara satu anakan yang saat ini ada dengan yang nenek moyang seperti halnya makhluk hidup tentu saja gitu ya, tapi bisa dilihat awalnya itu dari mana gitu ya, sel kankernya misalkan seperti itu. Jadi memang objek di sini bisa tidak hanya makhluk hidup saja seperti itu. Nah, kemudian juga sifatnya yang diamati pada saat kita membentuk suatu pohon filogenetik itu bisa dilihat dari morfologinya, bisa dilihat secara molekuler, bisa dilihat dari gen ekspresinya, ya, dan bisa juga dari sifat-sifat yang lain. Dan dari pohon filogenetik ini kita bisa belajar terkait dengan, atau kita bisa menggunakan historical record ya. Jadi kalau dari hewan-hewan, dari hewan-hewan tingkat tinggi atau tumbuh-tumbuhan, kita bisa melihat fosilnya. Kemudian nanti kita juga bisa melihat dari bukti-bukti yang saat ini ada, misalkan ada bukti biasanya di gua-gua gitu ya, ada jejak kaki atau jejak tangan gitu ya, ataupun kita bisa melihat dari coretan-coretan atau dari lukisan-lukisan ataupun dari cerita-cerita
masyarakat yang diturunkan secara dari generasi ke generasi selanjutnya, seperti itu. Jadi pada saat kita membuat pohon filogenetik ini, jadi tidak hanya melibatkan satu karakter ciri saja, tetapi juga ditunjang dari berbagai macam informasi yang lain. Ya, ketika kita bicara filogenetik, karena kita akan berbicara masa lalu. Ya, kita akan berbicara masa lalu, jadi data-data yang terkait masa lalu itu harus dikumpulkan sebanyak mungkin yang kemudian akan menunjang dugaan atau hasil analisis di masa kini, seperti itu. Nah, itu filogenetik secara umum, ya. Jadi belum terkait dengan bakteri secara khusus. Nah, untuk saat ini filogeni itu banyak menggunakan data dari spesies yang saat ini ada, ya. Jadi ini tentu apabila diterapkan untuk mikroba, untuk bakteri ini sangat sesuai gitu ya, karena untuk data-data bakteri terkait dengan fosil itu ya tidak ada gitu. Kita hanya bicara ketika kita ingin menganalisis secara filogenetik, artinya kita hanya membahas data yang saat ini existing, data yang saat ini ada gitu. Karena kita tidak tahu sebelum-sebelumnya ini bakteri ini sebelumnya proses evolusinya bagaimana. Agak sulit kita untuk melihat itu karena data-data fosil terkait dengan bakteri itu sangat sulit untuk didapatkan. Nah, oleh karena itu biasanya yang juga memudahkan untuk melakukan analisis filogenetik ini biasanya dengan berdasarkan data-data gen yang ada, ya, gen yang ada yang dimiliki oleh spesies yang saat ini ada, ya, sehingga nanti kita bisa melihat fenomena paralog, gen paralog, gen ortolog, dan juga gen homolog, seperti itu. Ya. Nah, untuk membuat pohon filogenetik, ya, itu biasanya bisa menggunakan pendekatan dari dua hal. Yang pertama adalah pendekatan morfologi, dan yang kedua adalah dari data molekuler. Ya, jadi kalau dari morfologi tadi sudah dijelaskan juga sebelum-sebelumnya ya. Kalau untuk data morfologi pasti akan sangat terbatas. Jadi kalau ini adalah data morfologi dari hewan ya, rahang atau tengkorak ya, tengkorak kepala dari suatu hewan gitu ya. Jadi sebanyak-banyaknya perbedaan atau similarity yang bisa kita lihat ya, paling tetap saja jumlahnya itu terbatas ya. Jumlahnya itu akan terbatas ketika kita hanya memperhitungkan data atau karakter yang akan kita analisis untuk di pohon filogenetik itu dari data morfologi. Apalagi ketika kita bicara morfologi bakteri atau morfologi mikroba, pasti jumlahnya jauh lebih terbatas lagi karena struktur dari mikroba yang sangat sederhana seperti itu. Nah, oleh karena itu muncullah yang disebut sebagai modern traits. Artinya apa? Ciri-ciri yang digunakan untuk membuat pohon filogenetik itu sudah lebih modern ya. Kalau traditional traits itu hanya morfologi saja. Kalau modern traits itu kita menggunakan molekular data ya. Ya molekular data pasti hubungannya adalah dengan kode-kode DNA. Nah, namun demikian, di kode-kode DNA ini tetap ada keterbatasannya, walaupun tentu kelebihannya banyak ya. Dalam artian kalau misalkan kelemahan dari tadi traditional traits itu adalah jumlah data yang terbatas ya, jumlah data yang terbatas. Kalau di molekular atau di modern traits itu data itu justru tidak terbatas karena ketika kita bicara metagenomik itu data susunan DNA-nya ini itu bisa sampai jutaan data yang bisa kita olah ya, bukan hanya puluhan ratusan tapi bahkan jutaan data itu bisa kita olah gitu ya untuk melihat persamaan dan perbedaan dari suatu OTU, suatu takson gitu ya. Kita akan bisa melihat berdasarkan molekular data yang sangat banyak sekali seperti itu. Nah, namun demikian dari data yang banyak itu ketika bicara molekular DNA
atau molekular data, kita akan dihadapkan pada suatu permasalahan yang umum, yaitu terjadinya mutasi ya. Nah, mutasi ini yang kemudian akan menjadikan data molekuler itu menjadi bias ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada perubahan misalkan dari yang di sini G berubah jadi A ya. Kemudian yang ini GTA A ini berubah menjadi T gitu ya. Di sini T-nya berubah jadi C gitu. Dan demikian gitu ya. Jadi ada bias data gitu. Ketika kita ingin membandingkan dengan menggunakan molekular data. Oleh karena itu, karena ada bias data tersebut, maka ketika kita membahas molekuler dengan menggunakan data-data molekuler, maka kita harus bisa meminimalisir dari bias data yang yang kemungkinan berpotensi muncul seperti itu. Nah, kemudian pada saat kita membandingkan antara tradisional phylogenetics dengan modern phylogenetics, maka kita akan melihat beberapa perbedaan. Kalau tradisional tadi itu karakternya itu dilihat berdasarkan morfologi, kalau modern phylogenetics itu berdasarkan molekular DNA. Nah, untuk ketika kita membahas phylogenetik yang tradisional, itu pasti tujuannya adalah untuk membentuk pohon phylogenetik berbasiskan spesies seperti itu ya. Ya, namun kelemahannya jumlah trait-nya itu sangat terbatas. Karakter-karakter yang bisa kita amati itu sangat terbatas ya. Namun demikian karakter-karakter tadi walaupun terbatas, itu satu karakter itu akan muncul satu kali gitu ya. Jadi dalam artian ketika di isolat A ada karakter tersebut ya dia akan muncul langsung bisa diamati cirinya sangat spesifik gitu, sudah langsung bisa dengan mudah dikenali gitu. Jadi satu trait itu bisa langsung dikodekan sebagai satu sifat gitu ya, satu data gitu ya. Jadi satu trait itu dia akan menghasilkan satu data yang memang juga representatif karena memang datanya real ada dilihat seperti itu. Nah, berbeda dengan modern phylogenetics gitu ya. Biasanya tujuannya di samping untuk membuat pohon berbasiskan spesies juga bisa dibuat pohon untuk melihat interaksi atau hubungan antar gennya saja. Jadi tidak pada level spesies, tapi bisa pada menganalisis pada level gennya saja. Kemudian jumlah datanya itu sangat-sangat besar ya, terutama pada saat kita membahas data-data metagenomik gitu ya. Pada saat ini kita sudah masuk ke era metagenom gitu ya. Jadi data-data yang ada pun menjadi jauh-jauh lebih banyak. Kemudian berbeda dengan yang tadi yang tradisional phylogenetik, satu sifat itu memang sudah pasti dia akan mengkode satu persamaan atau satu perbedaan gitu ya, jadi satu data tersendiri. Tapi kalau data dari molekular DNA itu biasanya karena datanya itu bisa terjadi ambiguitas karena proses mutasi yang terjadi, maka seringkali ketika dikonfirmasi itu datanya itu bisa menjadi berbeda gitu, karena mutasi juga tidak selalu akan diekspresikan seperti itu ya. Jadi atau bisa jadi juga di sini terjadi back mutation atau convergent evolution. Jadi kalau secara morfologi kita akan melihat perubahan yang terjadi gradually dari nenek moyang terus sampai ke turunan-turunan selanjutnya ya, seperti itu. Jadi
proses apa namanya, terjadi proses divergensi ya, perbedaan terus menjadi berbeda gitu ya. Nah, kalau dengan menggunakan modern phylogenetics itu dengan adanya mutasi itu bisa juga dalam perjalanan waktu perubahannya itu tidak hanya terjadi divergensi tetapi juga konvergen gitu ya. Jadi kalau konvergen itu kebalikan dengan divergen. Kalau divergen itu dari katanya itu diverse gitu ya, diverse gitu ya. Jadi lebih bervariasi lagi. Nah, kalau konvergen itu kebalikannya. Jadi dia memang bervariasi gitu ya, dari satu sifat menjadi sifat yang bervariasi. Namun pada satu titik dia si keturunan-keturunannya itu dia memiliki sifat yang mirip lagi. Jadi balik lagi gitu ya. Jadi itu yang kemudian menjadi bias karena sifat-sifat yang sama di keturunan yang bisa diamati saat ini itu belum tentu itu berasal dari apa namanya, dari ancestornya gitu ya. Bisa jadi itu terjadi karena proses mutasi seperti itu. Nah, karena ciri-ciri tersebutlah yang kemudian atau fenomena-fenomena tersebutlah yang kemudian itu yang juga harus diperhatikan gitu ya. Terutama apalagi kita ketika berbicara bakteri ya. Di bakteri itu tidak hanya proses mutasi yang kemudian bisa menyebabkan data itu ambigu, tetapi juga ada yang disebut sebagai horizontal transfer gene gitu ya. Jadi itu yang kemudian kita ingin melihatnya itu secara vertikal gitu ya, dari ancestor terus ke bawah ke anakan atau keturunan-keturunan selanjutnya gitu. Tapi karena ada mutasi dan kemudian juga ada horizontal transfer, gen horizontal transfer itu yang kemudian menyebabkan datanya itu menjadi ambigu juga seperti itu. Dan itu yang kemudian menjadi tantangan untuk para ahli bioinformatics bagaimana dengan kondisi adanya mutasi, adanya horizontal transfer gen itu tetap bisa memberikan gambaran hubungan antara bakteri yang ada saat ini dengan ancestornya seperti itu. Nah, kenapa kita harus membuat pohon filogenetik ya? Jadi ada dua komponen yang paling penting di pohon filogenetik, yaitu bagaimana kita bisa pertama membuat pohonnya tentu saja, dan kita dengan adanya pohon ini bisa dilihat hubungan secara evolusinya seperti itu. Dan yang kedua adalah kita bisa melihat karakter dan rate analysis. Jadi kecepatan bagaimana karakter itu berubah, kapan karakter itu berubah, itu bisa diamati dengan phylogenetik. Ya, jadi tidak hanya hubungan evolusinya saja, tetapi kapan suatu spesies itu atau proses spesies baru itu muncul akibat dari proses evolusi itu kapan sih terjadinya, itu juga bisa dilihat dengan menggunakan analisis phylogenetik seperti itu. Nah, biasanya ini adalah beberapa terminologi ya pada saat kita membuat pohon phylogenetik. Jadi namanya juga pohon ya. Berarti ada akarnya ya. Ini ada akar. Kemudian di sini ada cabang ya. Di sini ini cabang ya, ada percabangan. Ada cabang-cabang dan kemudian ada ujungnya terminal nodes. Ya, terminal nodes ini bisa diasumsikan ini sebagai misalkan daun gitu ya. Jadi ada akar, ada batang, ada cabangnya, kemudian ada daunnya. Nah, akar itu diibaratkan sebagai ancestornya, ya. Akar itu adalah ancestornya. Kemudian di sini ada percabangan, ya. Cabang di sini merupakan garis keturunannya, ya. Jadi di internal nodes ini ada keturunan-keturunan yang berasal dari nenek moyang, ya. Yang kemudian keturunan-keturunan itu
divisualisasikan dalam internal node ini, yang bolong-bolong, yang warna putih ya, internal node. Kalau yang root-nya ini warna hijau. Dan kemudian ada satu lagi adalah terminal node ya. Ini ujungnya, daunnya ya. Nah, terminal nodes inilah yang merupakan representasi dari taksa yang saat ini ada ya, yang existing saat ini ya. Jadi yang sebenarnya yang kita analisis datanya itu ya yang berasal dari taksa-taksa yang saat ini ada, yang saat ini existing. Ketika kita bicara terutama ketika kita bicara bakteri ya, karena kita tidak bisa atau bicara mikroba ya, karena kita sulit untuk melihat melihat internal node ini apa gitu ya. Dalam artian gini, jadi pada saat kita membuat pohon filogenetik, kita ingin melihat hubungan antara daun ini ya dengan bagian akar, seperti itu. Nah, untuk bisa dari daun ini mencapai akar harus ada penghubungnya ya. Penghubungnya ini adalah dahan-dahannya gitu ya, cabang-cabangnya. Nah, cabang-cabang inilah yang kemudian itu sebenarnya yang kita simulasikan dari data-data yang ada saat ini. Ya. Jadi kita tidak terutama khususnya untuk bakteri, kita tidak bisa bicara masa lalu gitu karena sulit gitu, data-datanya sulit. Jadi yang kita bicarakan hanya masa kini. Nah, dari data-data yang ada saat ini, yang existing saat ini, kemudian kita mencoba mensimulasikan. Mensimulasikan apa? Mensimulasikan ancestor-nya. Jadi kira-kira internal node-nya ada posisinya di sini, ada di sini, ada di sini. Kemudian ancestor-nya ada di sini. Itu kita simulasikan berdasarkan data-data yang kita peroleh dari taksa yang saat ini ada. Seperti itu. Jadi bagian tengahnya ini misteri sebenarnya. Kita hanya menduga-duga. Nah, bagaimana cara menduganya? Yaitu tadi, kita menggunakan pendekatan numerikal taksonomi. Seperti itu. Ya. Nah, taksa di sini ya itu bisa berupa gen, bisa berupa populasi, bisa berupa spesies ya. Jadi kalau misalkan spesies itu memang kalau untuk hewan atau untuk tumbuhan itu masih mungkin. Ada spesies A, spesies B, spesies C, spesies D, spesies E misalkan seperti itu. Dan kemudian ditelusuri dari spesies-spesies itu masa lalunya seperti apa sih, dilihat struktur tadi tengkoraknya misalkan, karena ada fosilnya. Oh ternyata nanti tengkoraknya itu kemudian ada di bagian mana. Jadi bisa dari data-data morfologi yang ditemukan itu bisa menghubungkan spesies yang ada pada saat ini ke nenek moyangnya. Seperti itu. Jadi bukan hanya dari data gen saja. Nah, berbeda dengan bakteri, biasanya ya data yang kita analisis itu hanya berdasarkan dari molekular data. Ya, kalau morfologi jadinya untuk apa Bu? Gitu kan? Itu juga amati semua morfologi gitu ya, di praktikum juga sama diamati gitu ya morfologi. Ya, itu juga penting untuk klasterisasi, tapi tanpa melihat hubungan dengan nenek moyangnya. Jadi ketika kita ingin misalkan membandingkan bakteri yang tumbuh di gunung sama di laut, ya, kemudian kita punya nih DNA dari gunung dan ekstrak DNA bakteri dari gunung dan dari laut. Namanya ekstrak DNA itu kemudian nanti bisa diamati gitu ya, yang dari laut itu dominan yang mana, dari gunung dominan yang mana. Nanti dia akan ketika sampelnya itu dalam bentuk campuran gitu ya, kita misalkan gini, contohnya jangan dari laut dan gunung, tapi misalkan ada sampel tanah gitu ya, yang satu belum tercemar, yang satu sudah tercemar gitu ya. Nah, ketika itu dianalisis, nanti akan muncul berbagai macam jenis gen yang ada di sana gitu ya. Itu bercampur semuanya gitu ya, gen-gen yang ada di sana. Nah, kemudian nanti gen-gen yang akan gen-gen yang kemudian sifatnya itu dominan, dia akan mengumpul di satu
titik gitu ya, yang memang dia terdeteksi di sana gitu ya. Misalkan yang kandungan PB-nya tinggi, yang kandungan CD-nya tinggi, misalkan gitu ya, yang kandungan kandungan apalagi kalau misalkan logam berat yang lain gitu ya. Nah itu kemudian nanti ketika gen-gen tersebut berkumpul di daerah situ, itu kita bisa melakukan analisis gitu. Oh ternyata yang di PB itu bakteri yang munculnya itu bakterinya ABC gitu. Yang di tanah dengan terkontaminasi CD itu yang muncul itu bakterinya EFG misalkan seperti itu. Jadi tetap bisa digunakan gitu ya, tetapi bukan untuk melihat hubungan dengan ancestornya seperti itu, tapi itu digunakan untuk klasterisasi saja seperti itu ya. Data yang dibahas sama menggunakan gen gitu ya, tetapi ketika data dari gen-gen itu hanya digunakan untuk klasterisasi ya tentu nanti hanya bentuknya itu bentuknya bisa penogram seperti tadi sesuai dengan kesamaan sifat-sifat gennya yang dipengaruhi oleh lingkungan misalkan seperti itu. Tadi lingkungannya misalkan PB seperti itu. Nah, oke. Nah, ketika kita membuat pohon filogenetik ya, maka ada 3 bentuk pohon ya. Ada kladogram, filogram, dan ultrametric tree. Ultrametric itu juga disebut sebagai kronogram. Kronogram ini kronologis gitu ya. Berarti kita bisa melihat kronologisnya apa seperti apa waktunya ya. Jadi kita bisa melihat waktunya. Jadi nah di sini. Jadi yang pertama adalah kladogram. Nah, kladogram inilah yang kita lihat hanya menentukan klasterisasi saja. Ya, jadi ini ada takson B, ada takson C. Jadi dia berada di klaster yang sama. Yang D ini klasternya berbeda sendiri. Seperti itu. Ini ada takson A di antara B dan C. Tapi kita tidak bisa berbicara lebih gitu. Kita hanya berbicara ternyata yang ada misalkan mikroba yang ada di sampel itu ternyata berkerabat gitu ya, membentuk klaster yang mirip gitu antara sampel dari B dengan yang dari C misalkan seperti itu kalau data-datanya dari 2 sampel yang berbeda misalkan, tapi tidak bisa berbicara lebih ya, hanya bentuknya ini tujuannya untuk klasterisasi saja. Nah, kalau filogram ya, kalau filogram kita melihat di sini topografinya berbeda ya. Jadi ini ada lebih panjang, ini lebih pendek gitu ya. Panjangnya berbeda-beda. Nah, kita bisa lihat di sini ada takson B, takson C, takson A, takson D. Nah, di sini ada angka ya. Di sini ada 6, ini ada angka 1. Nah, ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa antara takson B dengan takson C ini kita bisa melihat perubahan genetiknya. Ya. Jadi kalau misalkan dibandingkan antara takson C dengan takson B, maka terjadi perubahan genetik kurang lebih sekitar 5 ya. Ini kan ada 1, sini jaraknya ini ada 6. Jadi kurang lebih sekitar 5. Jadi ada jarak atau ya jarak perubahannya atau perubahan genetik yang terjadi itu berapa besar sih gitu ya. Jadi seberapa besar seberapa besar perubahan yang terjadi antara takson B dengan takson C, kemudian takson C dengan takson A, dan kemudian juga perubahan genetik yang terjadi ketika dibandingkan dengan takson D. Itu di filogram kita bisa melihat itu. Kemudian kalau di kronogram, ini batasannya adalah waktu. Ya. Jadi kita bisa melihat kan di paling ini kita di sini kita anggap ini root-nya ya. Ya, ini root. Ya. Root ini kita anggap sebagai ancestor-nya.
nenek moyangnya. Jadi setiap nodus ini menandakan ini nenek moyangnya yang sama, ya. Nah, awalnya dari satu nenek moyang, kemudian dia berubah di sini, ya. Kita tarik misalkan, tarik ke sini dari waktunya. Nah, yang ini juga. Nah, sekarang di sini ada T1, ini ada T2. Nah, kita bisa melihat di sini untuk T1 bagaimana terjadi proses evolusi asalnya dari satu nenek moyang menjadi ada takson A dan kemudian muncul di sini nenek moyang untuk takson B dan C. Di sini ancestor B dan C. Kapan itu terjadi? Jadi T1 ini, ya. Kemudian untuk di T2 kita bisa melihat kapan terjadinya terbentuknya spesies atau takson B dengan takson C. Ya, takson B dan takson C munculnya itu kapan? Itu di T2. Seperti itu. Jadi dari kronogram kita akan bisa mendapatkan data itu. Walaupun data asalnya itu tetap dari molekuler data, ya. Tetapi kita bisa melakukan analisis dengan pendekatan yang berbeda. Yang pertama kita bisa melihat perubahan genetiknya, yang kedua kita bisa melihat kapan perubahan genetik itu terjadi. Seperti itu, kapan proses divergensi itu terjadi, ya. Seperti itu. Nah, ini beberapa contoh kenapa pohon filogenetik itu menjadi penting, ya. Ini saya berikan beberapa contoh. Nah, yang pertama ini terkait untuk melihat kekerabatan manusia, ya, dengan simpanse, dengan bonobos, gorila, dan orangutan, ya. Pertama nih yang sebelah kiri ini pada saat analisis sudah dilakukan dengan data molekuler, ya. Ini menggunakan data molekuler, ya. Ketika menggunakan data molekuler, ternyata manusia itu dia paling dekat kekerabatannya itu dengan simpanse dan bonobos dibandingkan dengan gorila dan orangutan. Ya. Kemudian dari waktunya kita lihat juga proses evolusi itu terjadi ternyata dalam waktu yang sekitar misalkan di sini 14, di sini kira-kira misalkan 4 miliar tahun yang lalu, misalkan million years ago gitu ya, jutaan tahun yang lalu, 4 jutaan tahun yang lalu. Tapi kalau di sini ketika ini adalah zamannya premolekuler, ya, jadi baru dilihat dari morfologi saja. Ketika baru dilihat dari morfologi saja, maka kesimpulannya manusia itu sendiri terpisah sendiri, ya. Kemudian orangutan, gorila, dan simpanse dan bonobos itu membuat klaster sendiri lagi gitu ya. Jadi manusia itu memang berbeda gitu ya dibandingkan dengan gorila, simpanse, bonobos, dan orangutan. Jadi tidak bisa dilihat manusia ini paling dekat dengan spesies mana gitu di kelas mamalia misalkan seperti itu, ya. Dan kemudian proses divergence untuk menjadi manusia itu terjadinya itu di 15 sampai 30 juta tahun yang lalu. Berbeda dengan yang di data molekuler menunjukkan perubahan atau proses divergensi manusia itu terjadi di sekitar 5 atau 6 miliar juta tahun yang lalu seperti itu, ya. Jadi sangat berbeda hasilnya pada saat pendekatan itu dilakukan secara morfologi dan data molekuler gitu. Dan kemudian juga data molekuler ini juga bisa dilihat pada saat atau bisa digunakan untuk memecahkan kasus-kasus kriminal, ya. Ini sudah jadi satu paper tersendiri kasusnya. Saya sudah menguploadnya di Edunext. Silakan bagi yang tertarik untuk membacanya. Jadi bagaimana pada saat itu ada pasien-pasien di dokter gigi yang kemudian terinfeksi HIV.
Nah, pada saat itu ingin diketahui sebenarnya infeksi HIV dari pasien-pasien tersebut itu berasal dari dokter giginya atau dari tempat lain, seperti itu. Nah, sulit waktu itu untuk ditelusuri ya, sampai akhirnya menggunakan pendekatan molekuler data gitu ya. Jadi diambil DNA dari masing-masing pasiennya dan dilihat, ditrace HIV-nya seperti apa, sequence dari HIV-nya gitu ya. Dan ternyata sequence dari HIV untuk beberapa pasien itu ini memang berasal dari dentisnya ya. Kita lihat di sini membentuk clustering yang spesifik antara pasien dengan dentisnya. Sedangkan ini lokal control ini adalah orang-orang yang memang menderita HIV juga, namun dijadikan sebagai kontrol gitu ya. Jadi bukan pasien di dental kliniknya ya, tapi mereka menderita HIV. Nah, ini ada pasien juga, pasien E, pasien D. Nah, jadi kalau untuk pasien A, C, dari data ini ya bisa kita lihat untuk pasien C, A, G, B, E, dan ini A juga ya, ini membentuk klaster dengan si dentisnya, sehingga bisa disimpulkan bahwa pasien ini terinfeksi HIV itu dari dentisnya. Sedangkan kalau pasien F dan pasien D bisa jadi dari luar, bukan dari dentisnya, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu aplikasi dari proses pembuatan pohon filogenetik karena bisa dilakukan tracing gitu ya untuk sequence DNA yang kemudian nanti kita bisa lihat similarity-nya atau indeks similarity-nya membuat klasterisasi dengan satu satu takson yang sama gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ini nggak usah. Nah, pada saat kita membuat pohon filogenetik, tadi komponennya kan ada akar, ada cabang-cabangnya, dan kemudian ada daunnya ya. Kalau kita lihat di sini daunnya ini ya spesiesnya ini ada A, C, D, B gitu ya. Nah, terkadang ada pohon-pohon yang dibuat memang tanpa root gitu kan, karena memang dianggap kalau misalkan kita hanya melihat ingin melihat suatu sistem hanya ingin membuat clustering saja tanpa melihat hubungannya dengan ancestor, sebenarnya tidak ada root juga tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita ingin melihat hubungan dengan ancestor, mau tidak mau pasti harus ada root. Dan ternyata root ini juga sangat penting gitu ya untuk kita bisa mendapatkan pohon yang representatif seperti itu. Jadi misalkan kita ingin membuat pohon dari 4 taksa ini, taksa A, B, C, dan D ya. Nah, ini kemungkinannya jadi posisi A di sini, B di sini, C di sini, D di sini. Kemudian pohon 2 posisi B dan C-nya sudah bertukar. Kemudian pohon 3 juga posisi C dan D-nya ya yang kemudian berbeda. Ya, jadi ada 3 kemungkinan ketika kita ingin membuat pohon yang tidak ada akarnya dari 4 takson. Ya. Nah, ternyata jumlah kemungkinan pohon yang terbentuk ya pada saat kita membuat pohon filogenetik yang tidak ada akarnya itu akan semakin meningkat jumlahnya secara eksponensial ketika jumlah taksanya juga bertambah ya. Jadi ini kita lihat kalau taksanya 3 maka kemungkinan pohon yang bisa dibentuk apabila tidak ada rootnya itu adalah 1.
Tapi kalau taksanya 4, ada 3 pohon kemungkinan, kemudian ada 5, ketika taksanya ada 5, maka kemungkinan atau pohon yang bisa dibentuk itu adalah 15. Ketika taksanya 6, pohon yang bisa dibentuk itu adalah 105 dan seterusnya. Jadi bayangkan kalau misalkan kita akan membuat pohon filogenetik yang tanpa akar dengan jumlah taksa 30, itu berarti kemungkinan untuk probabilities pohon yang bisa dibentuk itu sampai 10 pangkat 36 seperti itu ya. Jadi sangat banyak sekali ya. Padahal yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan adalah satu pohon yang paling representatif. Karena ingat, pohon ini sebenarnya berasal dari struktur multidimensi yang dibuat ke dalam 2 dimensi ya. Ya, jadi kita sebenarnya yang ingin kita buat itu satu pohon yang paling representatif, yang paling sedikit distorsinya ya. Nah, jadi sebenarnya sesedikit mungkin pohon yang probabilities pohon yang bisa dibentuk semakin sedikit, maka ya semakin mudah untuk memilihnya. Sederhananya begitu. Walaupun ini sebenarnya dilakukan oleh komputer ya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu maka untuk bisa membuat atau bisa melihat, pertama untuk bisa melihat hubungan antara taksa dengan hubungan evolusi antar taksa itu, maka kita sebaiknya membuat root ya, karena kalau tidak ada root ya kita tidak bisa tidak bisa melihat hubungan evolusi antara satu taksa dengan taksa yang lain. Nah, secara sederhana ini sebenarnya dilakukan di komputer gitu ya. Saya hanya ingin memberikan gambaran saja kepada kalian di sini gitu ya, bahwa untuk membuat root itu seolah-olah seperti ini gitu ya. Jadi jika diibaratkan pohon atau cabang-cabangnya itu seperti tali gitu ya, dan kemudian untuk membuat root itu kita tarik satu bagian tali itu ke bawah gitu ya. Jadi seperti ini. Ya, jadilah terbentuk pohon seperti ini. Karena ada satu bagian tali itu yang kemudian ditarik ke bawah sehingga terbentuk topologi yang berbeda. Nah, atau juga bisa dibuatnya itu rootnya itu ditariknya itu talinya itu di tengah-tengah ini ya, sehingga nanti bentuk pohonnya seperti ini. Topologinya menjadi berbeda ya. Nah, sebenarnya root itu bisa dibuat di mana saja ya. Jadi dari 4 takson tadi ya. Jadi dari 4 takson itu maka secara teori ya rootnya itu bisa dibuat di 5 tempat yang berbeda sehingga bisa dihasilkan 5 pohon yang berbeda juga ya. Jadi ini adalah tadi pohon yang tidak ada rootnya, bentuknya seperti ini ya. Kemudian kemungkinan-kemungkinan yang menunjukkan yang di bawah ini adalah kemungkinan-kemungkinan dari root yang kemungkinan bisa dibentuk. Kalau misalkan yang angka 1 ini rootnya ditarik, maka hasilnya akan seperti ini. Kan seperti gambar ini. Kemudian kalau yang ditarik itu yang ke 2 misalkan yang ini, maka bentuknya nanti seperti ini dan seterusnya gitu ya. Jadi posisi di mana kita menarik root itu akan menghasilkan topologi yang berbeda. Itu intinya sebenarnya ya. Jadi root itu penting ya, root itu penting. Nah, tapi posisi di mana root itu dibuat, maka itu akan membentuk topologi dari pohon yang berbeda-beda. Ya, oleh karena itu kita betul-betul harus bisa sementara kita ingin membuat pohon yang paling mirip dengan realita, dengan kondisi real gitu ya. Nah, maka memang kita membutuhkan satu cara tersendiri bagaimana supaya root yang kita buat itu memang yang paling sesuai seperti itu. Nah, kemudian root juga itu bisa diputar ya.
Jadi kalau bisa dilihat di sini, ini ketika root itu diputar, maka eh, apa namanya, susunan dari daunnya akan berbeda, ya. Ketika root akarnya itu diputar, ya, jadi susunan dari daunnya atau dari takson-taksonnya akan berbeda. Nah, posisi bukan hanya root sih yang diputar, itu sebenarnya bisa yang diputar itu adalah nodusnya, ya. Jadi kalau yang awal ini yang diputar adalah rootnya, yang ini yang diputar adalah nodusnya, yang ini juga diputar adalah internal nodusnya, ini juga internal nodusnya. Nah, internal nodus ini bisa diubah. Kenapa? Internal nodus ini diubah-ubah supaya mendapatkan hasil yang memang paling representatif tadi gitu. Jadi semua metode ini sebenarnya dilakukan oleh komputer gitu ya untuk mendapatkan pohon yang paling sesuai, ya. Yang pertama adalah dibuat root, kemudian yang kedua adalah diputar nodusnya, gitu ya, sehingga nanti bisa melihat merepresentasikan hubungan antar takson itu sebaik mungkin, sehingga nanti didapatkan nilai R yang paling tinggi, mendekati 1 misalkan seperti itu. Saat topologinya ini sudah terbentuk, dendrogramnya ini sudah terbentuk, kemudian nanti dianalisis secara statistik, hasilnya juga harus baik seperti itu. Walaupun nanti diuji secara statistiknya itu tidak hanya melihat nilai R, ya, tetapi dilihat itu nilai bootstrap. Nanti kalian di praktikum akan melihat ini ya, bootstrap. Sebenarnya bootstrap ini apa? Nilai bootstrap ini nanti akan ada di masing-masing nodus. Di masing-masing nodus itu pasti akan ada nilai bootstrapnya, ya. Nah, bootstrap ini sebenarnya nilai dari apa namanya, ketika pohon ini diputar dengan segala macam apa namanya, diputar dengan berbagai macam diputar berkali-kali di titik yang berbeda-beda gitu ya. Nah, itu tetap menghasilkan pohon yang sesuai gitu ya, yang konsisten ya. Pohonnya itu tetap konsisten, hubungan antara taksonnya itu konsisten, maka nilai bootstrapnya akan semakin tinggi, ya. Walaupun diputar sedemikian rupa, ternyata posisi hubungan antar taksa itu sama saja gitu. Nah, itu akan menghasilkan nilai bootstrap yang tinggi. Nah, itu sebenarnya uji statistik pada saat melihat suatu pohon. Jadi kalau nilai bootstrap itu ya biasanya antara ya kecil ya, kalau kecil sekali bisa satuan gitu ya, antara 5 misalkan sampai 100. Jadi kalau nilai bootstrapnya itu sampai 100 artinya ketika putaran itu dilakukan, variasi-variasi putaran itu dilakukan, tetap konsisten hasilnya. Berarti nilainya itu akan 100. Tapi kalau misalkan ketika dibuat putaran-putaran itu berbeda-beda terus hubungan antar taksonnya, nanti nilainya pasti akan kecil karena dia tidak konsisten. Jadi berarti pohonnya itu dia belum representatif seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk membuat root? Jadi yang pertama itu dengan membuat outgroup, dan yang kedua adalah membuat dengan cara midpoint or distance. Wah, waktunya udah habis ya. Jadi kalau dengan nanti kalian akan memperdalam di apa namanya, di praktikum ya. Jadi ini sangat penting untuk membuat outgroup. Nanti kalau untuk midpoint atau distance itu memang diukur berdasarkan jaraknya. Jarak dari A ke B, kemudian jarak dari A ke D, kemudian ada perhitungannya ya, sehingga nanti bisa ditentukan titiknya di sini rootnya. Nah, kalau outgroup itu nanti akan dilihat dari hubungan antara satu spesies dengan spesies yang lainnya. Jadi dilihat yang paling apa namanya, spesies yang berada pada level hierarkis di atasnya, biasanya seperti itu. Nah, kemudian ya pada prinsipnya sebenarnya root itu bisa ada di manapun ya, di posisi di manapun gitu ya. Tetapi tentu kita berharap ada posisi yang paling baik gitu. Nah, itu kemudian secara nanti di komputer ini juga akan
apa namanya, diolah gitu ya data-data tersebut. Nah, untuk metodenya sendiri itu juga ada bermacam-macam. Di komputernya nanti ada tipe datanya, ini ada karakter, ini ada jarak. Jadi untuk data clustering biasanya yang paling umum itu menggunakan UPGMA dan neighbor joining. Kemudian kalau untuk data distance atau jarak perbedaan antara satu karakter dengan karakter yang lain, biasanya menggunakan yang paling optimal itu adalah menggunakan persamaan ini ya. Kemudian kalau misalkan yang dilihat itu datanya adalah karakter ya, maka yang paling umum digunakan adalah parsimony dan maksimum likelihood. Jadi kalau untuk yang morfologi itu biasanya menggunakan parsimony atau maksimum likelihood, sedangkan untuk data yang berupa distance atau molecular data biasanya menggunakan data yang menggunakan analisis yang di bawah ini, metode di komputernya. Ini ya satu lagi nih terakhir sebelum ditutup. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa tadi saya sudah menjelaskan bahwa similarity dengan evolutionary itu bisa jadi berbeda ya, hubungan similaritas dengan evolusi itu bisa jadi berbeda. Misalkan ini contoh yang tadi takson B, C dan A dan D ya. Jadi kalau similarity itu merupakan tingkat kemiripan berdasarkan hasil observasi dari data-data yang ada ya. Nah, kalau relationship itu biasanya akan terkoneksi secara genetis ya, sehingga dari sini dari data relationship ini kita bisa melihat hubungan evolusi ya. Sedangkan kalau dari similarity itu belum tentu kita bisa melihat hubungan evolusinya, belum tentu merepresentasikan hubungan evolusinya. Sebagai contoh ini C ini ya, takson C ini secara sequence ya, urutan DNA-nya ini lebih dekat dengan A ya, karena jaraknya ini kan ini jarak dari nodus ini ke ini ada 6 ya, ke takson B itu ada 6, jarak takson C ini garis ini adalah 1, ini menunjukkan similarity-nya ya, menunjukkan perbedaannya gitu ya. Nah, yang ini juga jaraknya 1, ini jaraknya 5, ini jaraknya 3. Jadi kalau kita ingin melihat similarity antara takson C dan A, kita lihat jaraknya. Ini jaraknya 1, ini jaraknya 1, ini juga ke sini 1, jadi D-nya sama dengan 3. Gitu. Nah, sedangkan ke B ya, ini takson C di sini 1 jaraknya, kemudian yang ini taksonnya 6. Jadi jarak antara B dengan C itu D-nya sama dengan 7 ya. Jadi ini jaraknya, kalau kita lihat dari segi jarak ya, dari segi jarak takson C dengan takson A itu 3. Artinya dia lebih mirip. Karena dari perbedaannya lebih sedikit. Artinya similarity-nya lebih banyak kan, jadi lebih mirip sebenarnya takson C dengan takson A. Namun demikian, apabila kita ingin melihat hubungannya dengan ancestor ya, maka kita bisa lihat di sini, ini ancestor B dengan C itu memiliki ancestor yang sama di sini. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat secara hubungan evolusi, maka yang paling dekat kekerabatannya itu adalah takson B dengan takson C. Sedangkan untuk dilihat similarity-nya, kemiripannya itu adalah takson C dengan takson A. Jadi agak sedikit, bukan agak sedikit, memang berbeda gitu ya antar takson itu gitu. Nah, jadi harus hati-hati pada saat kalian nanti ketika akan membuat pohon filogenetik, ada yang istilahnya itu nilai BLAS ya. Nanti di praktikum nanti akan ada nilai BLAS. Nah, BLAS itu biasanya didapatkan dari nilai similarity. Ya, itu baru nilai similarity saja. Sedangkan kalau untuk melihat nanti kelihatan kalau nilai BLAS itu nanti similarity spesies A itu paling dekat, paling similar dengan spesies
Bacillus dengan tingkat similarity 99,9% atau bahkan tingkat similarity-nya 100%. Nah, itu baru dilihat dari similarity-nya saja. Belum dilihat dari aspek evolutionary relationship-nya. Kalau dilihat dari aspek evolutionary relationship, ya hubungan evolusinya, maka harus dibuat pohon filogenetiknya. Dari pohon filogenetik itulah kita akan melihat hubungan antara masing-masing takson itu sebenarnya secara evolusi seperti apa. Kalau konsisten antara similarity dengan evolusi, berarti itu sudah membuktikan atau menguatkan dugaan kita, analisis kita gitu ya, asumsi kita gitu bahwa memang takson B dengan takson C itu berkerabat seperti itu. Ya. Jadi itu yang mudah-mudahan ini memang agak cepat ya, mudah-mudahan bisa ditangkap. Untuk lebih jelasnya sebenarnya nanti di praktikum kalian bisa langsung praktekkan. Ini yang saya jelaskan di sini hanya big idea-nya saja, garis besarnya saja gitu ya. Untuk teknisnya, detailnya nanti bisa kalian eksplor sendiri secara lebih mendalam nanti pada saat praktikum. Seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya masih ada slide lanjutannya, tapi itu lebih ke sudah masuk ke perhitungannya, nanti bisa langsung dipraktikkan saja pada saat praktikum nanti mungkin dengan Pak Andriansah ya. Jadi nanti pemahamannya lebih dikuatkan lagi pada saat nanti kalian praktikum. Oh iya, saya juga melampirkan link video di EduNext itu bagaimana cara untuk membuat pohon filogenetik. Nah, itu dilakukan secara manual ya, supaya kalian bisa membayangkan tahapan-tahapan yang memang dilakukan di komputer itu seperti apa sih gitu. Jadi kalian harus paham dulu secara manualnya gimana gitu ya. Nah, nanti kalau datanya, itu kalau secara manual kan datanya hanya sedikit ya. Jadi nggak masalah, itu hanya contoh gitu, jadi datanya hanya sedikit sekali. Kemudian bagaimana dari data sequence DNA itu kemudian bisa menjadi pohon filogenetik. Tapi data yang diolah hanya beberapa sequence saja. Mungkin hanya berapa puluh, 20 sequence gitu ya, dari kalau tidak salah 5 atau 6 spesies gitu ya. Nah, itu kurang lebih alurnya seperti itu ya. Coba nanti kalian lihat videonya. Itulah yang terjadi ketika datanya besar, itu akan tidak mungkin dilakukan secara manual ya. Maka kita melakukannya itu dengan menggunakan bantuan dari komputer gitu ya. Ada software-software tertentu untuk bisa mengolah data yang jumlahnya itu bisa ribuan bahkan ratusan ribu base pair gitu ya, kalau misalkan data yang kita olah itu sangat-sangat banyak seperti itu. Jadi ini hanya sekedar ide saja, gambaran yang sebenarnya ini akan berkorelasi juga dengan di bioinformatik gitu ya. Di bioinformatik juga kalian harusnya belajar ke arah codingnya, bagaimana dari data-data yang raw data itu kemudian bisa menjadi data yang bisa diolah di komputer, misalkan seperti itu. Kalian juga diajarkan bahasa pemrogramannya seperti apa. Jadi mudah-mudahan bisa lebih utuh pemahamannya ketika kalian juga bisa nanti belajar di praktikum, kemudian juga belajar di bioinformatik. Dan yang saya jelaskan di sini sebenarnya konsep dasar yang mudah-mudahan bisa memudahkan kalian pada saat melakukan prakteknya gitu ya, karena bioinformatik juga itu sudah lebih ke teknisnya gitu ya. Sama halnya dengan di praktikum gitu ya, itu juga banyak teknisnya. Jadi saya ingin lebih supaya alurnya itu bisa kalian pahami gitu ya, kenapa harus menggunakan software, kenapa tidak manual saja gitu ya, kenapa harus ada kenapa untuk bakteri itu datanya memang menggunakan data dari molekuler data gitu ya, tidak menggunakan misalkan morfologi seperti itu, walaupun secara morfologi juga bisa, tapi keterbatasannya seperti apa gitu ya. Jadi saya ingin kalian bisa memahami itu. Oke, jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Apabila ada diskusi atau pertanyaan karena tidak mungkin dijawab pada kesempatan kali ini, silakan kalian untuk
mengupload pertanyaannya di Teams. Kalau misalkan nanti saya ada waktu, nanti saya coba respon. Kalau tidak, nanti saya respon pada saat perkuliahan di pekan depan.